Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Pertama kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada jamaah kita yang baru pertama datang dan kemudian pergi selama-lamanya. Tadi malam bersama-sama tadarusan di sini sampai selesai, dan kemudian tadi pagi di tempat bekerjanya beliau meninggal. Ya. Tentu hidup dan mati biasa ya, itu sudah sunatullah, bahwa yang hidup itu pasti mati, dan yang muda itu pasti tua, yang sehat itu bisa jadi sakit, itu sudah biasa. Yang tidak biasa itu adalah ketika kita tidak siap menghadapi semuanya. Di surah Al-Mulk yang tadi saya baca ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat kedua itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati, dan kemudian untuk kita jadikan hidup dan mati itu dengan amalan yang terbaik, ahsanu amala. Jadi bukan soal banyaknya amalan kita, tapi yang terpenting ahsanu amala, amalan yang terbaik. Meskipun sedikit, kalau dia terbaik karena dia konsisten terus menerus gitu ya, tidak berhenti oleh cacian, oleh makian, tidak berhenti oleh bully, oleh segala macam, tidak berhenti, dia terus saja melakukan kebaikan itu yang disebut ahsanu amala. Dia teguh dengan kebaikan-kebaikan dilakukannya. Dalam surah Al-Maidah itu disebutkan la yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan cacian, makian, bulian, dan sebagainya. Jadi kalau dia sudah melakukan sesuatu kebaikan, dia konsisten terus kebaikan itu dilakukan. Dan bahkan kemudian semakin terus meningkatkan kualitas kebaikan itu. Dan itu disebut ahsanu amala. Jadi Allah menguji kita dengan hidup dan mati untuk kita selalu berbuat yang terbaik. Nah, kalau dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda akhir zaman, maka peristiwa kematian di usia muda itu memang akan terjadi. Jadi kalau dulu kan sebelum akhir zaman ya, nggak tahu tahun berapahan gitu ya, pokoknya ratusan tahun yang lalu, orang yang mati itu pasti tua dulu. Tapi kalau di akhir zaman, kata Rasulullah, sudah tidak ada lagi tanda-tanda dia harus tua, dia harus sakit, dia harus bagaimana. Pokoknya kematian itu akan dialami oleh orang-orang muda. Dan itu kita saksikan hari ini. Ya, berapa banyak sekarang anak-anak usia beginilah. Usia 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun sudah kena cuci darah. Ya, sudah kena jantung, sakit jantung,
sudah kena paru-paru, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa demikian? Tentu ada sunatullahnya pasti. Ada sunatullah berlaku di sana, yaitu salah satunya kenapa orang cepat mati itu karena pola makan dan pola hidup. Pola makan dan pola hidup. Bagaimana pola makan? Anak-anak kita perhatikan hari ini. Makannya bebas, tidak diawasi oleh kita orang tuanya. Yang jadi makanan mereka apa? Yaitu yang gulanya itu nggak jelas dari mana, yang penting manis, gitu ya. Akhirnya merusak jantung, merusak usus, merusak segala macam organ-organ penting dalam tubuh. Itu baru dari pola makan. Ya, anak-anak kita makan ciki lah, makan permen yang nggak jelas, makan minuman-minuman yang katanya segar itu ya. Itu ternyata pembunuh nomor satu anak-anak kita itu. Kalau kita tidak perhatikan cara atau pola makan mereka, ya. Itu sunatullahnya seperti itu. Ketika kita mengabaikan aspek makanan, ya, terhadap anak-anak kita punya andil besar dalam membunuhnya. Ini harus kita sadari. Makanya tetap saja orang tua tuh harus cerewet pada anak-anaknya. Awasi betul cara mereka makan dan apa yang dimakan oleh mereka. Itu ya. Kemudian pola hidup. Pola hidup kita itu yang penting happy. Mau bagaimana kayak caranya? Nah, sekarang ini saya nanti satu saat akan mengundang seorang pakar dia ahli dalam bidang gadget. Ya, bagaimana anak itu dan kita orang dewasa pun ketika kita asyik main gadget tanpa memperhatikan posisi, tanpa memperhatikan waktu, tanpa memperhatikan bagaimana harus kita gunakan gadget itu ternyata pertama memutuskan keturunan. Tidak akan punya keturunan kalau itu sampai menjadi sesuatu yang apa kaitannya? Nggak ngerti saya. Nanti pakarnya yang akan menjelaskan. Tapi saya sudah dapatkan ilmu itu bahwa ketika seseorang asyik dengan gadgetnya, ini usia-usia produktif kita nih, yang muda-muda nih, yang sudah berkeluarga, ya, atau yang remaja yang menjelang pernikahan. Jangan kaget kalau nanti mereka tidak akan punya anak. Kalau pola main gadgetnya itu kita biarkan seenaknya mereka. Gitu. Karena ternyata posisi kita bermain gadget antara kepala dengan badan dengan punggung kita itu menentukan pengrusakan pada organ tubuh utama kita. Itu baru satu sisi. Sisi lainnya apa? Radiasi. Penggunaan HP itu betul-betul punya radiasi yang cukup besar sebenarnya. Apalagi kalau sudah baterainya merah. Jangan pernah dianggap remeh nih. Kita masih dianjurkan kalau harus terpaksa juga menggunakan HP yang baterainya sudah merah itu harus menggunakan dengan telinga kiri, tidak boleh dengan telinga kanan. Kenapa? Saya belum mengerti apa itu kenapa. Tapi itu yang dinyatakan oleh para ahli tentang bagaimana mengatasi radiasi, mencegah atau menghindari radiasi. Kemudian, nah ini yang kita anggap remeh barangkali. Kita dekat sekali tidur dengan HP kita, ya, sambil dicolok gitu, ngecas sebelah tempat kita tidur. Beberapa ahli malah yang memproduksi HP itu di Amerika, itu mereka ruang tidurnya itu nggak ada alat elektronik. Apalagi HP, gitu ya. Apalagi HP, karena radiasinya terlalu tinggi. Nah ini mungkin kita belum kebayang lah, kok bisa gitu.
Tapi ini sudah berdasarkan penelitian, bukan asal ngomong. Saya cuma nyampaikan doang. Ya. Jadi ketika kita tidur bersama HP kita, apalagi dalam keadaan sedang dicas, itu betul-betul akan merusak otak kita. Akan merusak otak kita, melemahkan sel-sel yang seharusnya memberi semangat hidup pada kita dan sebagainya. Makanya kenapa jangan heran anak remaja sekarang itu mudah frustrasi, mudah sakit hati, mudah baper dan sebagainya, mudah depresi. Kenapa? Di samping alatnya itu sendiri yang merusak, isinya pun merusak. Ya, apalagi kalau sudah ada mainan di dalam HP. Aduh, masya Allah. Nah ini sunatullah ini berlaku. Ya, mengapa kemudian ketika Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman itu usia manusia akan semakin pendek. Beruntunglah kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Ya, sudah merasakan hidup selama 60 tahun. Bapak ini mungkin sudah tua nih. Sudah 7 bulan Pak ya. Gitu. Pak Yutur sudah 70 lebih. Alhamdulillah. Panjang umur. Ya. Nah, jadi oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kepada soal hidup dan mati ini, mari kita, yang penting itu persiapan. Apa yang harus kita siapkan? Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah dengan bekal takwa. Gitu ya. Kita ini hidup sudah nggak bisalah di rahasia kematian ya. Kematian itu menjadi rahasia yang sampai kapanpun tidak akan kita tahu. Meskipun kita udah sakitnya udah parah betul, itu belum tentu kemudian otomatis mati, belum tentu itu. Itu masih rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin teman kita itu kelihatannya sehat, bahkan paginya bekerja, justru di tempat kerjanya meninggal. Ya. Kita tidak pernah tahu. Dan itu kenapa Allah merahasiakan kematian buat kita, kepada kita, agar kita ini bisa menggunakan semua potensi yang kita miliki. Kalau kita tahu saja besok kita akan mati atau sebentar nanti kita akan mati, mungkin kita udah siap-siap. Mau tahu misalnya begitu kita lahir ada catatan yang diberikan oleh Allah bahwa nanti kamu matinya sekian pada usia sekian tahun misalnya, maka bisa dipastikan orang ini tidak akan produktif. Kenapa? Karena pikirannya mati. Akhirnya nggak mau ngapa-ngapain dia. Ngapain? Cari duit banyak-banyak, akhirnya mati juga. Ya, ngapain bikin gedung, bikin segala macam, akhirnya mati juga. Dan kita tahu matinya kapan. Jadi alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita merahasiakan kematian itu. Supaya apa? Allah sudah memberikan kita ini potensi yang luar biasa yang tidak diberikan pada makhluk lain. Kita ini diberikan nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, nafsul ammarah bisu. 3 nafsu ini diberikan kepada kita. Untuk apa? Ya untuk kita gunakan 3-tiganya dengan sebaik-baiknya dan benar. Kan Allah sudah berikan itu kepada kita. Lalu kalau Allah beritahukan pada kita kapan matinya, ini 3-tiganya nggak bakal berfungsi nih. Allah berikan kepada kita akal, lalu kita diberitahu kamu matinya nanti sekian. Pasti akalnya nggak bakal berguna. Untuk apa lagi kita mikir? Kan berpikir kita itu adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Menciptakan peradaban. Tapi gara-gara diberitahu misalnya nih bahwa kita akan mati pada usia sekian, maka tidak akan ada lagi nafsu dari kita untuk menciptakan sesuatu. Ya. Jadi itu rahasia kenapa Allah merahasiakan kematian itu. Supaya kita ini pertama bahwa Allah sudah memberikan segala perlengkapannya yang sempurna kepada kita untuk kita gunakan semaksimal mungkin. Meleset-meleset dikit kata Allah itu manusiawi. Ya, lagi jalan tiba-tiba meleset, belok mana gitu di jalan lurus nih. Itu manusiawi kata Allah. Yang penting kembali. Gitu.
Kata Rasulullah, sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Itu ya, sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Artinya bukannya kemudian dianjurkan untuk selalu berdosa, bukan. Manusia itu tidak bisa menghindarkan diri dari dosa. Tidak bisa. Sehebat apapun dia. Nabi Adam alaihissalam, nabi loh, yang pernah bicara langsung dengan Allah, bertemu langsung dengan Allah, toh bisa meleset juga, ya, terbujuk oleh rayuan setan sehingga makan buah yang dilarang makan itu. Tapi itu skenario Allah. Kita juga lihat beberapa nabi, misalnya Nabi Yunus alaihissalam, belum disuruh pergi dari kampung itu, dia pergi. Dan Allah menghukumnya dengan cara dimasukkan ke dalam perut ikan selama beberapa hari. Dan Yunus menyadari itu, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus dia ucapkan itu sebagai bentuk taubatnya. Maka kemudian baru dibebaskan. Ya. Ada lagi beberapa nabi yang juga disadarkan karena kealfaannya sebagai manusia. Makanya saya selalu katakan, manusia itu memang objeknya salah. Pasti berbuat salah, sehebat apapun dia. Ya, sekiai atau sekali berilmu apa sekalipun itu, ya, sehebat ulama itu bagaimana, dia tetap pasti pernah bersalah. Dan bedanya dengan kita, mereka langsung bertaubat. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah sekelebatan lihat betis perempuan. Ternampak, bukan dia lihat, bukan. Ternampak karena lewat di depannya. Apa yang terjadi? Hafalannya rontok. Hafalan Qur'annya rontok. Dan kemudian dia bertaubat, menangis sejadi-jadinya. Gitu. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya apa? Bahwa kita ini memang berpotensi atau selalu berbesar. Makhluk khata wan nisyan. Ya, manusia itu makhluk khata wan nisyan. Makhluk yang selalu senantiasa berbuat salah dan lupa. Maka kemudian kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu. Artinya taubat itu apa? Kembalilah kepadaku. Aku akan terima kedatanganmu. Ya. Sebesar apapun dosamu, aku akan terima. Aku akan ampuni dosamu itu. Yang penting kamu yakin datang kepadaku. Itu kata Allah. Ya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mari kita belajar dari apa saja yang kita saksikan pada hari ini. Sekali lagi, puasa ini membersihkan jiwa kita. Hari ini kita belajar dari teman kita yang baru saja meninggal. Itu jadikan pelajaran penting buat kita. Bahwa kematian tidak akan pernah kita tahu kapan. Yang penting apanya? Persiapan. Bersiap-siaplah untuk itu. Sehingga kapanpun kita dicabut nyawanya, sudah siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita itu. Insya Allah dia akan menjadi sebuah kebaikan manakala kita selalu mempersiapkan diri. Persiapannya adalah takwa. Hanya ketakwaanlah yang bisa menyelamatkan kita. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi jadilah orang cerdas. Kata Rasulullah, orang cerdas itulah orang yang belajar dari kematian. Ketika kita datang bertakziah kepada orang yang meninggal, maka jadikan itu sebagai nasihat, ya, yang menggugah kita untuk kemudian memperbaiki diri kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mendoakan supaya almarhum mudah-mudahan senantiasa diampuni dosa-dosanya, diberikan tempat yang layak di sisinya, diterima segala amal ibadahnya, dan kemudian dan kita dijadikan kita sebagai orang yang senantiasa ingat akan ketakwaan, jadikan diri kita ketakwaan, dan kita semua dimudahkan oleh Allah serta diakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.